Oke, perhatikan layarnya. Tolong matikan suaranya semuanya, Naomi. Matikan suara semuanya. Sekali lagi Umi bilang matikan suaranya ya. Perhatikan di layarnya. Umi, buku saya dipindah. Udah ya, Umi nggak mau dengar ada suara lagi. Kita perhatikan, simak baik-baik. Oke. Nah, ini pelajaran kita tematik 5E. Ya, judul tema kita adalah ekosistem. Apa saja yang mau kita bahas? Yang dibahas adalah satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, daur hidup hewan. Yang keempat, rantai makanan. Yang kelima, aliran energi dalam ekosistem. Yang keenam, pembagian simbiosis. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi nanti ini adalah tema atau pembahasan yang akan kita bahas. Kalau ingin dicatat bagian yang pentingnya saja, dan kalau nanti mau di print, boleh nanti Umi akan share PowerPoint-nya. Kita lanjut. Nah, apa saja satuan yang ada di dalam ekosistem? Yang pertama, ya, satuannya itu adalah individu. Nah, apa contohnya? 1 ekor burung, 1 ekor gajah, 1 ekor rusa, dan yang lainnya itu disebut satu makhluk hidup disebut dengan individu. Lalu, kumpulan makhluk hidup yang tinggal di suatu daerah, ya, beberapa kumpulan dari beberapa individu itu disebut dengan populasi. Oke. Lalu, kumpulan dari beberapa populasi yang tinggal di suatu daerah itu disebut komunitas. Lanjut lagi, kumpulan dari beberapa komunitas ya saling berinteraksi antara makhluk hidupnya, itulah dia ekosistem. Umi ulang, jadi satuan dari ekosistem yang paling kecil itu adalah individu. Kumpulan gabungan dari beberapa individu menjadi populasi. Kumpulan atau gabungan dari beberapa populasi menjadi komunitas. Dan kumpulan dari beberapa komunitas yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Oke, Umi mau tanya dulu ya. Coba aktifkan dulu suaranya si Naila. Oke ya. Nah, Umi ganti dulu biar nggak nampak dia. Apa saja satuan makhluk hidup di dalam ekosistem? Individu, 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 komunitas, belum. populasi, ya. Populasi, komunitas, Iya, komunitas benar. Satu sama lagi. Ekonomi. Kok ekonomi? Ke IPS itu larinya ekonomi. Ekosistem. Ekosistem, iya. Ini dia ya. Yuk, sama-sama kita ingat ya. Makhluk hidup, matikan kembali suaranya. Ya, makhluk hidup satu atau tunggal namanya individu. Gabungan dari berapa individu? Populasi. Nah, gabungan dari populasi disebut komunitas, dan gabungan dari beberapa komunitas disebut dengan ekosistem. Itu ya, tolong diingat. Gampang kok ngingatnya. Pakai bahasa sendiri aja, Umi menjelaskannya. Nggak usah, dan kalian mencatatnya juga nggak usah pakai bahasa yang ada di layar kalian. Nggak masalah itu. Yang penting apa yang Umi jelaskan sama ya. Pakai bahasa yang mudah diingat saja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, kalau kita golongkan hewan berdasarkan apa saja yang dimakannya, itu ada 3. Perhatikan tuh di sebelah kanan ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, penjelasannya perhatikan apa itu herbivora. Ini dia. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Ya, ciri-cirinya apa? Nah, dia gigi seri dan gigi gerahamnya ada. Kemudian gigi serinya untuk memotong makanan, sedangkan gigi gerahamnya untuk mengunyah makanan. Lalu
Yang karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Kalau daging kan keras nih, ciri-cirinya beda dengan herbivora. Ciri-ciri karnivora, gigi serinya untuk memotong daging. Kemudian memiliki gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah daging. Lalu gigi taringnya untuk menangkap dan mengoyak mangsanya. Ya, karena dia pemakan daging nih. Lalu omnivora. Apa itu? Hewan pemakan segalanya, yaitu dia makan tumbuhan dan juga makan daging. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu dia merupakan gabungan dari herbivora dan karnivora. Lalu gigi gerahamnya untuk melumat mengunyah makanan, gigi serinya untuk memotong makanan, dan gigi taringnya untuk mengerat atau mengoyak makanan. Oke ya, Umi ulang sekali lagi. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Herbivora, pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Karnivora, pemakan daging. Dan omnivora, pemakan segalanya, yaitu makan tumbuhan dan pemakan daging. Oke, bisa diingat ya. Umi mau tanya dulu. Umi mau tanya si laki-laki dulu sekarang. Siapa ini? Nizam. Ayo aktifkan suaranya Nizam. Oke. Umi ganti dulu. Nanti. Oke, nih. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3 kan? Ayo sebutkan dan jelaskan apa saja. Herbivora, pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Oke, terus? Karnivora, pemakan daging. Iya, lanjut. Satu lagi. Omnivora, pemakan segalanya. Yaitu, makan apa dia? Daging dan tumbuhan. Iya, benar. Pemakan segalanya. Oke, thank you. Matikan kembali lagi suaranya, nak. Nih ya. Jadi, yang perlu kalian ingat itu adalah 3 golongan tadi beserta apa pengertiannya. Masalah ciri-cirinya kalian bisa pahami sendiri kalau kalian sudah tahu contoh hewannya. Ini dia contoh hewannya. Nah, contoh hewan karnivora nih lihat. Nih lihat, Umi tanya dulu yang bersuara lah dulu nih lagi. Perempuan. Ina. Coba Ina. Ina. Iya, Umi. Oke, itu ada hewan karnivora. Apa saja tuh Mi nggak sebutkan memang namanya, tapi udah lihat gambar udah tahu ya itu hewan apa. Yuk karnivora ada apa aja situ? Kucing. Ya, kucing. Anjing. Ya, benar. Ular. Iya. Singa. Iya, singa. Iya. Harimau. Herbivora, apa aja herbivora? Gajah, kuda, rusa, jerapah, kura-kura, kambing. Oke, good. Next, omnivora. Omnivora, sapi. Bukan sapi itu yang monyet. Yang haram dimakan apa itu? Oh, babi, Umi. Iya, babi, terus? Babi, monyet. Oke, good. Matikan kembali suaranya, thank you. Nah, selain hewan-hewan yang ada di penjelasan Umi ini, masih banyak lagi hewan-hewan yang tergolong karnivora, herbivora, dan omnivora ya. Contohnya lagi Umi tanya lah dulu, coba ya, burung. Burung itu termasuk mana ya? Siapa yang bisa jawab? Coba aktifkan suaranya yang bisa jawab. Umi tunjuk orangnya. Yang bisa jawab coba. Oh, sorry. Nggak ada yang bisa jawab nih. Siapa yang bisa? Umi. Selain yang udah nyebutin tadi dong. Yang selain itu. Nizam udah. Oh, Sakila, ayo. Burung termasuk mana? Karnivora, Umi. Apa? Burung. Karnivora. Karnivora, burung makannya apa? Biji-bijian.
Ya kan? Ya. Biji-bijian itu apa? Burung memang apa yuk? Herbivora. Herbivora. Tapi ada juga burung yang pemakan daging. Ya kan? Yang makan ikan. Burung apa yang makan ikan? Burung pelikan. Jadi burung itu dia ada yang tergolong herbivora dan ada yang tergolong karnivora, tergantung jenis burung apa. Seperti itu ya. Oke, good. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Daur hidup itu perubahan tubuh hewan. Ya, ada hewan yang bermetamorfosis. Udah pernah ini kita pelajarin lah di kelas 4. Dan ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Yuk, sekarang kita hewan bermetamorfosis. Metamorfosis itu dia hewannya itu berbeda dengan hewan dewasanya. Udah pasti karena dia mengalami perubahan-perubahan. Dan hewan metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Perhatikan itu yang warna biru. Ada hewan bermetamorfosis sempurna dan ada hewan metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna apa? Ya, dia mengalami fungsi dan bagian tubuhnya itu sejak telur menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Contohnya itu ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Lalu, hewan bermetamorfosis tidak sempurna, dia itu tidak mengalami perubahan bentuk. Fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Oke, cara mengingatnya Umi ajarkan. Metamorfosis sempurna dia mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan induknya saat dia dewasa. Sedangkan tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan bentuk yang berbeda atau hampir sama dengan induknya. Gampang ya, ingatnya ya. Oke, lalu hewan tidak bermetamorfosis, apa itu? Ada yang tidak bermetamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Fungsinya, bentuknya tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, Umi jelaskan sekali lagi sebelum Umi tanya. Daur hidup hewan ada dua, bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Bermetamorfosis itu apa? Hewan yang mengalami perubahan dari kecilnya sampai besarnya atau sampai dewasanya. Metamorfosis terbagi dua, sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna, dia itu mengalami perubahan yang berbeda sekali dengan induknya. Sedangkan tidak sempurna, dia tidak terlalu mengalami perubahan dengan induknya. Tidak terlalu ya. Nah, kalau hewan tidak bermetamorfosis, dia tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Kalau tadi tidak sempurna, tidak terlalu perubahannya, sedangkan dia tidak bermetamorfosis, itu dia tidak mengalami perubahan, baik bentuk, fungsi, dengan induknya. Oke, Umi mau tanya dulu. Siapa ya? Oke, dulu. Yang belum, Cilo. Ayo Cilo, Mi tukar dulu nih nanti deh. Cilo aktifkan suaranya. Oke, hewan, daur hidup hewan terbagi dua, sebutkan dan jelaskan. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Oke, apa itu metamorfosis? Yang bermetamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna. Oke, apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna itu adalah dia tidak tubuhnya tidak terlalu dia mengalami perubahan berbeda dengan dia mengalami perubahan berbeda dengan induknya. Ya, baru tidak sempurna. Perubahannya tidak terlalu sama dengan induknya. Oke, lalu hewan tidak bermetamorfosis itu apa? Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang tidak sama sekali
tidak sama sekali mengalami perubahan bentuk. bentuk dengan induknya. Oke, good. Matikan kembali ke anak Umi. Ini dia ya, betul tadi yang dibilang si Cilo ya. Gampang, penjelasannya pakai bahasa sendiri aja. Ya, nggak harus sama seperti penjelasan yang Umi sampaikan di sini. Oke, nah kita lanjut. Ini dia contohnya. Perhatikan gambar ini. Perubahan-perubahan pada metamorfosis sempurna, pada nyamuk, dan pada kupu-kupu, serta pada katak. Ya, diawali dengan telur, ya, lalu dia berubah menjadi kepompong, ulat kepompong, ya kan? Kemudian dia menjadi kupu-kupu dewasa dan kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Itu untuk si kupu-kupu. Kalau dia untuk nyamuk hampir sama, dari telur dia berubah menjadi jentik, ya, jentik-jentik nyamuk. Nah, lalu dia berubah menjadi pupa, ada ekornya tuh, kemudian jadi nyamuk muda dan menjadi nyamuk dewasa. Pupa atau kepompong itu sama ya, Nak. Ya. Dan kemudian kalau dia di kupu-kupu dia ulat namanya, tapi kalau di nyamuk namanya jentik, jentik-jentik nyamuk. Perhatikan bentuknya hampir sama. Jadi perubahannya secara umum itu dari telur, ulat, atau jentik, ya kan? Kemudian menjadi kepompong atau pupa, itu sama. Kemudian dia hewan muda, baru dia hewan dewasa. Itu ya metamorfosis sempurna. Telur, ulat, atau jentik itu sama. Kepompong atau pupa, lalu dia hewan muda dan hewan dewasa. Sama juga seperti katak, ya. Dari telur dia berudu. Kalau namanya katak namanya berudu, bukan ulat, bukan juga jentik, namanya berudu. Kemudian berubah lagi menjadi katak berudu yang berkaki 2 dan berudu yang berkaki 4. Ya, tengoklah itu perubahannya berbeda sekali dari telurnya sampai dia dewasa. Kemudian menjadi katak muda dan akhirnya menjadi katak dewasa. Perhatikan perubahan-perubahan metamorfosis sempurna. Seluruhnya dari telur itu menjadi hewan dewasa mengalami perubahan yang sangat berbeda. Itulah tadi pengertian metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini ada kecoa. Perhatikan bentuk kecoa. Tidak sama sekali, tidak terlalu berubah. Ya, tidak terlalu berubah. Lihat. Dari telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, lihat. Nimfa 1 sama nimfa 2 berbeda apanya? Ukuran tubuhnya saja. Hanya tubuhnya saja, ukurannya saja. Berubah menjadi dewasa, sama juga bentuknya seperti itu. Lalu menjadi dewasa 2, semakin besar dia. Ya, perubahannya tidak terlalu, hanya dari telur ke nimfa saja berubahnya. Lihat, perhatikan. Jadi metamorfosis tidak sempurna kita bisa menjelaskan sendiri dengan melihat gambar bahwasannya dia perubahan bentuk tubuhnya tidak terlalu berubah dengan bentuk dewasanya. Oke ya. Nah, lalu di sebelah kanannya ada hewan tidak bermetamorfosis, sama sekali tidak mengalami perubahan bentuknya. Ya, paling besarnya saja. Lihat tuh kucing, anak kucing. Anak kucing tuh lihat kecil-kecil unyu-unyu tuh baru lahir ya, tumbuh menjadi kucing muda, lihat tanda panahnya, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa dan akhirnya dia yang udah dewasa melahirkan anak lagi. Bentuknya tetap sama seperti kucing juga, nggak ada dia dari telur atau dia dari kemudian berubah menjadi ulat, tidak sama sekali. Yang namanya anak kucing dia nggak mengalami metamorfosis, jadi dia perubahannya tidak ada. Dari kecil sampai besar sama saja perubahannya, hanya ukuran tubuhnya saja yang berbeda. Udah? Sampai di sini paham, Naomi? Suaranya tolong di silent, dimatikan, di mute ya. Oke. Kita lanjut ke rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke. Lihat di sebelah kanan Umi ada prosesnya, ada contoh rantai makanan yang bentuknya seperti lingkaran. Diawali dari produsen, itu adalah tumbuh-tumbuhan. Yang namanya produsen selalu tumbuh-tumbuhan karena dia menghasilkan makanan. Oke ya, produsen itu dia bisa hidup dari sinar matahari. Kemudian
si produsen disirami air, tumbuh subur, dimakan sama konsumen satu. Siapa di situ? Belalang. Perhatikan nih, nanti ada pertanyaan dari sini. Perhatikan ya, nanti ada pertanyaan dari sini. Kemudian dari produsen dimakan sama konsumen satu. Ya, belalang. Lalu si belalang dimakan ya sama katak. Nah, katak ini disebut konsumen 2. Lalu ular lalu katak dimakan ular, yaitu ular ini disebut konsumen 3. Lalu ular dimakan elang, namanya konsumen 4, si elang. Dan elang mati, ya, elang mati menjadi bangkai, diuraikan di tanah, ya, itu dia ada, lalu dia dihinggapi jamur, namanya pengurai. Lalu yang sudah berjamur tadi, pengurai tadi, bakteri tadi, karena dia di dalam tanah sudah bercampur dengan tanah, lalu tanahnya jadi subur, ya kan? Karena bangkai-bangkai tadi itu membuat tanah kita menjadi subur. Lihat, lalu dari si pengurai tadi dialirkan kembali ke tumbuhan, begitulah seterusnya. Ya, inilah dia disebut dengan rantai makanan, perjalanan memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan dengan urutan-urutan tertentu. Oke, ini tanya dulu. Fikri, hidupkan suaranya Fikri. Fikri, hidupkan suaranya, Nak. Oke. Apa itu rantai makanan, Fikri? Urutan. Nggak dengar suaranya, Nak, Fikri. Kurang kuat, sayang. Oke, good. Umi tanya kembali Farel. Farel, hidupkan suaranya, Rel. Yang sudah di... Oke. Farel, coba berikan penjelasan contohnya sama Umi rantai makanan yang tadi. Pertama dari si padi. Padi dimakan apa? Dimakan belalang. Iya, benar. Lalu belalang dimakan? Tikus. Boleh, belalang dimakan tikus. Lalu dimakan apa lagi? Si tikus dimakan oleh? Yang lebih besar Kucing. dari tikus apa yang lebih besar dari tikus? Kucing. Kucing ada di sawah, yang ada di sawah. Dari padi, belalang tikus, oke lah. Terus dari tikus apa yang lebih besar? Dari tikus yang ada di sawah. Ular. Ya, ular. Lalu ular dimakan sama siapa? Elang. Ya, oke, good. Lalu elang mati. Mati lalu diapain? Diuraikan oleh? Jamur. Oke, jamur atau pengurai ya. Oke. Lalu setelah itu? Jadi tumbuhan. Iya, setelah diuraikan dalam tanah, tanah menjadi subur, maka dimakan lagi atau tumbuhan si padi tadi semakin subur. Oke, good. Nah, Naomi, dengarkan ya, kalau nanti misalnya mati, masuk kembali ya. Tak masalah itu. Nih dia. Kita lanjut. Nih, ini rantai makanan yang ada di sawah. Sekarang, lihat, perhatikan apa itu produser, apa itu konsumen, dan apa itu pengurai. Ini dia pengertiannya. Lihat tanda panahnya. Produsen itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Seperti contoh tadi. Si padi tadi bisa membuat makanannya sendiri. Dia nggak butuh hewan yang lain. Dia hanya membutuhkan apa? Matahari sama air. Lihat. Dia hanya butuh matahari sama air nih ya, matahari dan air, dan dia butuh pupuk atau dari si pengurai tadi. Jadi itu dia produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Lalu apa itu konsumen? Lihat tanda panahnya ke samping kanan, ya, makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang lain karena dia tidak bisa menjadi tumbuhan. Lalu konsumen 2, dia juga tergantung dengan konsumen 1. Ya, kalau nggak ada si belalang dari makan apa sih katak kan gitu.
Kalau misalnya nggak ada si katak, makan apa sih ular? Jadi dia saling bertergantungan. Kemudian, apa itu pengurai atau decomposer? Oke, apa itu pengurai? Itu perhatikan tanda panahnya. Ya, ada. Pengurai itu nih, organisme ataupun bangkai yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan oleh si tanaman tadi untuk berfotosintesis. Nih, Umi, ya. Umi, Siapa tuh? Sekila ada apa? gambarnya nggak ada. Umi. Gambarnya nggak ada. Oh ya, oke. Ami share lagi ya, bentar ya. Oke, bentar. Gambarnya. Nih, oke. Udah ya. Sebentar ya. Oke. Ini dia. Jadi kalau pengertiannya si produsen gampang cara mengingatnya, dia yang bisa membuat makanan sendiri dengan melalui fotosintesis, sedangkan si konsumen dia bergantung dengan makhluk hidup yang lain, sedangkan si pengurai itu adalah menguraikan bangkai. Kemudian yang bisa dipakai, yang sudah tertimbun dalam tanah dan digunakan untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis kembali. Jadi tanya dulu pendapatnya si yang perempuan lagi sekarang. Perempuan Selin. Coba hidupkan suaranya Selin. Ya, Umi. Tadi kan katanya si konsumen itu adalah dia tergantung dengan makhluk yang lainnya. Nih, lihat kembali ke gambar rantai makanannya. Umi tanya, bagaimana kalau si konsumen 2 mau makan tapi nggak ada konsumen 1, artinya tidak ada belalang udah punah, udah dibunuhin semuanya, udah punah misalnya. Lalu si konsumen 2 apakah bisa hidup atau bagaimana yang akan terjadi sama si katak? Dia tidak bisa hidup dan tidak bisa makan yang si belalang tadi. Ya, jadi kalau dia andaikan belalang punah di muka bumi ini misalnya, jadi si katak itu nggak bisa makan. Berarti dia harus mencari makanan yang lain, yang selain si belalang kan gitu, untuk dia bertahan hidup. Oke, good. Kemudian apa yang akan terjadi? Tanya dulu si laki-laki. Apa ya nih? Ali, aktifkan suaranya Ali. Oke, apa yang akan terjadi Ali jika elang mati atau elang itu punah dari muka bumi ini? Apa yang akan terjadi? Kan membusuk badannya, Mi. Macam mana dia busuk? Orang dia udah mati. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi dengan hewan yang lainnya? Kan mereka saling ketergantungan. Apa yang akan terjadi dengan si jamur? Apa yang akan terjadi dengan konsumen 3? Lihat tanda panah Umi yang ada di situ. Ayo. Bilang tadi di jamur membuat elang pengurai, Mi. Apa yang terjadi dengan si ular? Ayo, apa yang terjadi dengan ular? Elang memakan makan. Ularnya kenapa, Li? Ular dimakan sama elang. Tapi elang nggak ada. Aduh, oke, kita Umi tanya lagi yang lain. Laki-laki, apa lagi ya? Afro, hidupkan suaranya, Pro. Oke, Pro. Kuat ya suaranya ya. Apa yang akan terjadi di rantai makanan di sawah ini jika elang tidak ada di muka bumi ini? Elang nggak ada. Lalu ular bagaimana? Atau si pengurai bagaimana?
Afro suaranya nggak kedengaran. Lebih dekat ke audionya, ke apa sih namanya? Kuatkan volume komputernya. Pakai komputer atau apa handphone? Kuatkan, nak. Nggak dengar. Umi nggak dengar. Selalu mintanya Afro nggak dengar suaranya Afro. Why? Kenapa itu, Bro? Umi alihkan ya. Umi alihkan ke Restu. Nah, Restu angkat tangan. Hidupkan. Ayo. Apa yang akan terjadi jika elang nggak ada? Elang tuh sudah mati, udah punah, nggak ada satu pun di muka bumi. Bagaimana dengan si ular? Ular akan Ular akan kurus. Apa? Ular kenapa? Restu? Res? Ularnya kenapa? Ulangi. Ular akan terurai oleh jamur. Iya, jadi ularnya yang akan mati. Tapi sebelum dia mati, ini yang ingin Umi sampaikan. Ular akan semakin banyak dong, karena nggak ada yang makan ular, betul nggak? Ya, ular akan semakin banyak di sawah, karena nggak ada yang makan dia. Suka-suka hati dia di sawah terakhirnya, kan seperti itu. Ya, nah, lalu andaikan Umi bilang lagi tadi si ular yang nggak ada nih Restu, masih Restu. Apa yang akan terjadi dengan katak? Kata akan semakin banyak. Iya, kata akan semakin banyak, berkembang biak terus dia. Tapi hati-hati, karena si ular nggak ada, si elang bisa jadi makan langsung si kata. Kan gitu kan? Si elang yang langsung makan si katanya. Oke, seperti itu. Good. Matikan suaranya. Menganggap sudah paham, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke aliran energi dalam ekosistem. Apa itu aliran energi? Aliran energi itu berarti dia sumber kekuatan, ya. Jadi pengertiannya di sini aliran energi ada di layar ya, rangkaian untuk pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mulai dari sinar matahari, lanjut ke produsen, konsumen, dan akhirnya decomposer. Decomposer ini sama artinya dengan pengurai ya. Jadi lihat saja dari gambar kita bisa menjelaskan pengertiannya sendiri. Aliran energi itu rangkaian pemindahan energi dari matahari ke produsen, ke konsumen, baik konsumen 1, 2, 3, 4, dan akhirnya menjadi decomposer atau pengurai. Nah, gampang ya. Pengertian dari aliran energi, pemindahan rangkaian tenaga dari matahari ke produsen, konsumen, baik konsumen 1, 2, 3, 4, lanjut ke